umat beriman yang baik hati, selamat pagi. Shalom. Semua sehat? Sehat badannya? Juga sehat jiwanya? Di Tuhan, haleluya. Ternyata semua sehat. Ada yang sangat menarik tadi dalam Mazmur Tanggapan. Liriknya adalah demikian. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Begitu indah tadi dinyanyikan oleh pemazmur sampai dia kekurangan nafas menyanyikannya. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Dinyanyikan penuh kelembutan, tetapi maknanya sebenarnya sungguh menusuk sampai dalam kalbu kita. Bagaimanakah cara Tuhan bersuara kepada kita? Apakah dia bersuara Patrick gitu ya? Ada si Patrick di sini. Pernah kau dipanggil Tuhan dengan namamu? Tidak pernah. Jadi kalau begitu, bagaimana kita bisa mendengarkan atau mengenal suara Tuhan? Sebenarnya sangat gampang. Hari ini masih pagi, tapi hujan datang. Hujan ini suara Tuhan atau enggak ini? Bisakah kita terjemahkan hujan ini adalah suara Tuhan? Bisa. Pada hari ini, kalau hujan datang, janganlah ke gereja. Pada hari ini, kalau hujan datang, bolehlah terlambat. Karena kita mencari pembelaan diri, mencari modus. Kenapa kau terlambat? Hujan. Tapi coba kalau besok di kantor pos ada pengumuman, masyarakat Kisaran Barat dipersilakan mengambil bantuan langsung tunai. Dan hujan sangat deras. Adakah yang datang? Semua datang? Pakai payung semua? Tidak. Basah-basah. Bereng mani sampai marai kalau udah bah. Om malah di hepengon, kan? Jadi lewat uang juga Tuhan bersuara. Nah subuh bayinon setiap hari Minggu Leon Tuhanmu 10.000 B. Isi naro 10.000. Siapa yang datang 10.000 pasti datang. Kan lumayan 10.000. Tapi itukah suara Tuhan yang orisinal? Tentu tidak. Itu adalah suara-suara Tuhan yang lain. Siapa yang menyuarakan itu? Itulah yang disebut iblis. Sibolis naburju. Iblis atau setan selalu menawarkan yang terbaik bagi kita. Ya kan? Gak usah kau datang, Dek, ke gereja, masih hujan kok. Gak apa-apanya itu terlambat, nanti masuk persembahan barulah datang. Nah, itu kan meyakinkan kita, oh ya betul ya, nanti kalau saya datang ke gereja hujan-hujan, apalagi sekarang musim demam, wah nanti saya sakit. Saudara-saudara terkasih, mungkin Anda pernah mendengarkan yang disebut dengan alat yang canggih, lie detector, bukan lie, tapi lie detektor. Lie detektor. Satu perangkat komputer yang digunakan oleh penyidik untuk menyelidiki seseorang yang diduga melakukan perbuatan jahat. Supaya dia dapat memberikan keterangan dengan jujur. Nah, begitu dia memberikan keterangan dengan bohong, maka alat itu akan memberikan sinyal lewat detak jantung, lewat nafas, lewat keringat begitu. Kalau nafasnya mulai sesak, berarti dia berbohong. Kalau dia mulai keringat jagung, betul dia berbohong. Tapi pertanyaannya ialah, apakah alat itu sungguh-sungguh menjamin bahwa orang tersebut berbohong atau tidak berbohong?
Kalau seorang penjahat, kalau dunianya adalah dunia kejahatan, ya bagi dia berbohong itu adalah hal biasa. Jadi mau dibuat alat secanggih apapun, kalau memang dia biasa melakukan kejahatan, biasa berbohong, ya tidak ada gunanya. Akhirnya semua kembali kepada hati kita masing-masing. Bagus sekali dalam bacaan pertama dari nubuat Habakuk. Nubuat artinya ramalan. Para nabi itu kan selalu beramal, meramalkan masa depan. Habakuk itu begitu gelisah, dia seorang nabi yang sangat baik. Gelisah melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang jahat. Maka dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah Tuhan merespon dengan baik pertanyaan Habakuk? Direspon dengan baik, tapi tidak memberikan jawaban apapun. Tuhan hanya mengatakan, sungguh orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Jadi sama sekali tidak menjawab pertanyaan atau kegelisahan si Habakuk. Tuhan hanya mengatakan, orang yang sombong tidak lurus hatinya. Tidak lurus berarti tidak jujur, suka berbohong. Dan jawaban kedua, orang benar akan hidup berkat imannya. Sebenarnya Tuhan mengatakan kejahatan itu akan selalu ada. Berdoa sebanyak apapun kita, kejahatan tidak akan berkurang-kurang dari atas bumi ini. Sebab kepada kita diberikan kehendak, kemauan yang bebas. Tuhan tak pernah memaksa kita berbuat yang baik. Maka Tuhan tak pernah memberikan hukuman atau penghakiman selama kita hidup di dunia ini. Jadi misalnya penyakit itu bukan karena dosa, bukan. Maka saudara sekalian, saya mau mengatakan, kenapa kejahatan, kenapa penindasan, kenapa ketidakadilan, kenapa korupsi tetap terjadi? Itu tadi, karena bohong. Setelah berbohong, maka dia akan membuat modus-modus untuk membela diri. Karena itu saudara sekalian, dalam bacaan Injil, nah ini yang menjadi inti renungan kita pada hari ini. Entah apalah yang dikatakan Yesus kepada para murid, sehingga membuat para murid takut, menjadi gelisah, menjadi cemas. Ada juga yang mau mengundurkan diri dari kelompok murid itu. Maka mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, tabai maha porsian nami bah dang tolapon. Songon namaul do hatamon. Maul nyetusan apalagi mangulahon. Maka mereka berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mungkin Yesus mengatakan, barang siapa mengikuti aku, harus meninggalkan orang tuanya, saudara-saudarinya. Mungkin Yesus pernah mengatakan kepada orang yang minta izin menguburkan ayahnya, Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kan kejam kali jawaban Yesus ini ya. Aku mau menguburkan orang tua aku, kok dibilang biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa bisa orang mati menguburkan orang mati? Tak bisa.
Orang yang hidup saja susah menguburkan orang yang mati. Pernah kalian lihat itu? Baru-baru ini kan juga terjadi ya di Jawa itu ya. Akhirnya yang menguburkan orang mati ini aparat desa. Kenapa aparat desa yang menguburkan? Karena selama hidupnya yang mati ini tidak pernah melayat. Jadi masyarakat balas dendam. Loh Messi, biarlah orang mati menguburkan orang yang mati. Akhirnya pejabat desa, tapi bagus juga, terhormat dia kan dikuburkan oleh aparat. Berdinas lengkap. Ya kan? Dia molo mate hamu, molo mate. Unang pola lah hamu melayat. Asa molo mate hamu non polisi mengubur kamu non polisi. Polisi apa itu? Tentara yang di desa itu apa namanya? Babinsa. Kan terhormat kan Babinsa menguburkan kita. Hormat. Kan bagus itu. Tapi itulah mau saya katakan, ternyata itu tadi. Kejahatan itu juga bisa menimpa siapapun, termasuk masyarakat tadi yang tidak mau menguburkan orang yang mati itu. Di mana jawabannya? Ini dia. Yesus membuat kiasan. Dikatakan demikian. Siapa di antara kamu mempunyai seorang pesuruh, pembantu? Ketika dia sudah bekerja di ladangkah atau di manakah dan dia kembali ke rumah menjelang makan malam, apakah kau bilang kepada dia, "Mama Johwate ngeluja"? Tidak. Pasti majikannya bilang, "Ayo siapkan dulu makanan ya. Makanan bapak, ibu, makanan anak-anak. Siapkan yang bagus, layani yang bagus." Lalu setelah itu apakah majikan tadi mengatakan terima kasih? Yesus bilang, tentu tidak. Nah, jadi Yesus mau menggarisbawahi pekerjaan hamba tadi. Yesus mengatakan, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu, segala sesuatu. Berarti tanpa membeda-bedakan tugas. Patrick, mana lebih berharga menurutmu? Tugas yang diberikan guru atau tugas yang diberikan orang tuamu? Orang tua kan? Mana yang lebih berharga? Tugas yang diberikan pengurus PMK atau tugas yang diberikan guru? Guru kan? Guru. Ini salah satu. Mulai membeda-bedakan tugas. Membeda-bedakan melaksanakan tanggung jawab. Padahal dikatakan Yesus, apa tadi? Apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, apa dibilang tadi? Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Coba kita ulangi bersama-sama ya, saya tuntun. 3 ya. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Sepertinya Anda belum setuju ya. Kita ucapkan sekali lagi. 3 ya. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jangan-jangan itu pula yang terjadi dalam komunitas mereka ini kan? Kan? Karena datang hujan, jadi nggak datang beberapa orang, begitu. Itulah contohnya, gak usah kuperpanjang lagi. Ini yang kelihatan, yang tak kelihatan masih banyak lagi. Tadi sudah dikatakan dia kan. Jadi kita memilah-milah tanggung jawab itu. Itu kan OMK-nya itu. Ordinary record, ini yang lebih penting. Tapi Yesus menegaskan segala sesuatu jika itu sudah ditugaskan kepada kita, sudah. Para pejabat selalu mengatakan amanah, ya kan?
diamanatkan. Diamanatkan di bahu. Selalu banyak terdapat tulisan pelayan masyarakat, pelayan gereja. Tapi sulit kali melaksanakan itu. Karena kita terbentur dengan nilai. Nilai mana yang paling penting? Nilai mana yang paling menguntungkan? Apakah itu mendatangkan keuntungan? Natar sordo buru tumarongon dan terlebat alai mana permasmur. Mulai manehan markor biasa, tong no terlebati. Tapi karena pemasmur apapun, wah ditempuh. Pak cepat antar saya. Ini saya pemasmur. Romo setangkang pula sekarang, bahaya. Ya kan? Saudara-saudari, kembali lagi ke Mazmur tanggapan tadi. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Jadi suara Tuhan itu kita terjemahkanlah dalam banyak hal. Di mana suara Tuhan itu pasti menghantar kita kepada kebaikan. Walaupun sangat sulit untuk kita laksanakan. Sangat sulit. Habakuk yang tadi pastilah orang yang peduli. Karena dia orang peduli, maka dia gelisah melihat ketidakadilan. Gelisah melihat kebobrokan. Orang yang peduli ialah orang yang mau bekerja sama dan sama-sama bekerja. Mengutamakan kepentingan hidup bersama. Dalam karakter belajar Pancasila ada juga dikatakan itu ya. Apa itu? Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Wah, langsung hafal ya. Berakhlak mulia. Ale ngayula honon. Baik, mamereng andom aja, mamereng bulan kan. Berakhlak mulia. Tambunan, apalah contohnya? Contoh, coba apa? Apa? Sopan kepada guru. Kepada siapa lagi? Kepada orang tua. Intinya sopan kepada yang lebih tua. Ngeulah koi. Bagus, tepuk tangan dulu bah. Sampai di sekolah dibuat 3S. Sapa, senyum, sapa, salam ya. Senyum dulu. Senyum. Cis. Baru sapa, setelah itu salam. Ngeulah koi tambunan. Gua saya hebek ko. Habis misa sore kita, mana kau pernah sapa saya? Jadi terlalu banyak aturan-aturan yang bagaimana menggarisbawahi supaya kita mampu mendengarkan suara Tuhan. Terakhir, karena itulah dalam bacaan kedua dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan yang penting, dan ketertiban. Terlambat ke gereja, tertibkah atau tidak? Kalian yang bilang ya. Tapi Paulus mengatakan ini, roh yang diberikan kepada kita ialah membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Tadi malam jam 11 saya keliling-keliling di kisaran ini. Sudah rame ya. Di mana-mana kafe sudah rame. Ada beberapa Indomaret yang saya singgahi rame. Semua penuh dengan sepeda motor. Dalam hati saya senang. Berarti masyarakat kami ini sudah sejahtera. Tapi apakah mereka tertib? Nah, ini persoalannya. Sampah tetap bertebaran di mana-mana.
Di sekolah kami, di kelas, sampah pun bertebaran. Sampahnya bukan kecil, besar, kertas yang besar. Sampah. Mana pastor? Kata, matamu, itu sampah. Tertibkah itu, Patrik? Tidak. Selamat melaksanakan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.